Film diawali dengan penampakan seorang balita yang terus-terusan nangis mulai dari sejak lahir sampai saat ini. Karena tidak bisa diobati, akhirnya sang ayah yang bernama Ujang, yang merupakan bos perusahaan HP terkenal merek Samsul, berinisiatif memanggil dukun cantik bernama Surti dan adiknya bernama Alam. Tidak lupa mereka juga membawa serta seorang ahli Feng Shui bernama Gae dan rekannya bernama Buyung. Dikisahkan sebelumnya, semua anak Ujang tewas setelah dilahirkan tanpa diketahui apa penyebabnya. Ia berharap anaknya kali ini dapat hidup dan selamat karena sang istri sudah tidak sanggup lagi terus-terusan brojolin anak. Dari hasil pemeriksaan sementara diperoleh gambaran bahwa yang mengganggu keluarga Ujang adalah arwah kakek mereka yang telah meninggal 100 tahun silam. Dan untuk menghilangkan gangguan arwah, Surti mengajak rekan-rekannya beserta keluarga Ujang untuk melakukan ritual pengusiran setan di sekitar makam yang letaknya jauh di sebuah bukit di dalam hutan. Di tempat itu mereka akhirnya menemukan makam tua tanpa nama tidak terurus dan sengaja ditinggalkan. Ujang menjelaskan bahwa dulu sering terjadi perampokan makam sehingga makam kakeknya sengaja disamarkan agar tidak mencolok. Ujang juga menjelaskan bahwa yang memimpin pemakaman itu adalah seorang biksu berasal dari Jepang bernama Gisune. Saat itu, Gae sebenarnya mulai merasakan hal aneh yang tidak biasa dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Esoknya ritual pun dilakukan dipimpin oleh Surti dengan segala tetek maupun bengek yang berhubungan dengan ritual. Juga dipersiapkan 5 orang penggali kubur yang sudah biasa keluar masuk liang kubur. Salah satunya sebut saja bernama Dakim. Penggalian pun dilakukan diiringi dengan ritual yang sangat mirip dengan atraksi jaran kepang. Setelah hampir 1 jam, akhirnya yang mereka cari ditemukan, yaitu sebuah peti mati yang masih utuh berbahan kayu kasturi, ciri khas bangsawan masa lalu. Peti pun diangkat dan dibawa ke tempat kremasi untuk dibakar. Namun setelah peti diangkat, dari dalam tanah muncul seekor ular merayap dekat kaki Dakim. Dakim yang melihat hewan itu refleks mengayunkan sekop menghantam tubuh sang ular. Yang membuat bulu merinding, ternyata ular itu memiliki kepala berbentuk manusia yang sontak membuat Dakim kaget, namun ia tidak menceritakan hal itu pada siapapun. Saat mobil jenazah melaju membawa peti, tiba-tiba awan gelap membawa hujan datang tanpa diundang. Bagi Gae, melaksanakan kremasi saat hujan turun dapat menyebabkan arwah akan sulit naik ke atas, sehingga rencana kremasi harus ditunda keesokan harinya dan peti pun dititipkan di rumah sakit terdekat. Namun, salah seorang oknum penjaga rumah sakit yang tamak serakah doyan korupsi kayak pejabat negara ini nekat membongkar peti berharap ada harta karun di dalamnya. Namun di saat peti terbuka, muncul Surti dan Alam bersamaan dengan melintasnya sosok tak kasat mata yang membuat Surti pingsan saat itu juga. Saat sadar, Surti menjelaskan ada sesuatu yang melewatinya, sesuatu yang jahat, lebih jahat dari para koruptor. Bahkan saking jahatnya membuat Surti roboh cuma terkena anginnya doang. Dan setelah kejadian terbukanya peti, memicu rentetan kejadian menakutkan yang membuat nyawa melayang menghampiri keluarga Ujang satu persatu. Untuk menyelamatkan Ujang, Gae segera menelpon dan memperingatkan untuk tidak pergi kemana-mana. Namun di saat yang sama, tiba-tiba pintu apartemen diketuk oleh seseorang yang mengaku sebagai Gae. Hal itu sontak membuat Gae yang menelpon memperingatkan untuk tidak membukakan pintu, namun membukakan jendela agar roh jahat di luar pintu langsung keluar. Namun siapa sangka setelah jendela terbuka, ternyata di luar adalah Gae yang asli, sementara yang menelpon adalah roh jahat yang langsung merasuk raga Ujang, memutar leher Ujang hingga 90 derajat. Ujang pun tewas di hadapan Gae. Di sisi lain, Surti menyadari satu hal bahwa roh jahat itu sedang memburu nyawa orang lain, yaitu nyawa sang bayi. Maka bergegas peti dibawa untuk segera dikremasi malam itu juga. Dan benar saja roh jahat telah sampai di rumah sakit bersiap mencabut nyawa sang bayi.
Namun, kremasi sedikit memakan waktu karena harus meminta izin dari keluarga yang masih hidup. Dan setelah izin didapat, api pun dinyalakan, roh jahat pun hilang menemui sang pencipta. Akhirnya bayi itu selamat tamat. Tapi ternyata film ini belum selesai dan masih memiliki jalan cerita yang jauh lebih seram, seseram dosen killer yang pernah Mimin hadapin. Film pun berlanjut yang memperlihatkan Gaek sedang menuju suatu tempat yaitu kediaman Dakim, si tukang gali kubur yang sakit parah setelah pulang dari menggali makam. Di hadapan Gaek, Dakim mengakui bahwa ia tanpa sengaja menghabisi ular aneh saat berada di makam. Dan setelah kejadian itu dirinya selalu bermimpi buruk yang membuatnya takut dan jatuh sakit. Dakim meminta Gaek untuk menemukan bangkai ular itu dibakar lalu didoakan. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Gaek. Seorang diri ia berangkat ke makam mencari keberadaan bangkai ular. Dan ular berkepala manusia itu ditemukan sudah tidak bernyawa. Hal itu sontak membuat Gaek kaget bukan kepalang dan nyaris jatuh ke tanah. Namun hal itu justru membuat dirinya menemukan sesuatu yang aneh di dalam tanah. Dan setelah digali ternyata makam itu adalah makam ganda yang letaknya di bawah makam lama, namun dengan posisi vertikal. Dan tentunya mengubur peti mati secara vertikal tidak pernah dilakukan kecuali ada alasan yang tidak masuk akal. Setelah digali lebih dalam, mereka menemukan peti itu disegel menggunakan kawat berpaku dan menjadi pertanda jangan coba-coba membuka peti itu. Surti yang merupakan dukun pengusir setan akhirnya terlihat juga wajah takutnya meminta agar peti itu tidak diganggu apalagi dipindahkan. Namun Gaek menyarankan agar peti itu dikremasi sama seperti peti sebelumnya agar apapun yang ada di dalam peti ikut sirna. Akhirnya mereka berempat sepakat mengangkat peti mati itu untuk dikremasi. Walaupun sebenarnya keputusan itu adalah keputusan yang salah. Karena sebenarnya nanti isi peti itu membawa petaka bagi manusia. Setelah mereka berempat main tarik tambang, akhirnya peti bisa terangkat. Namun betapa kagetnya mereka setelah mengetahui bahwa ukuran peti itu jauh lebih besar dari peti mati biasa. Karena sudah kemalaman, akhirnya mereka sepakat menitipkan peti mati di tempat yang dianggap aman, yaitu sebuah kuil di kecamatan setempat. Setelah mendapatkan izin dari biksu setempat, peti pun ditempatkan di sebuah ruangan. Beras ketan yang rencananya untuk membuat rengginang dipakai sebagai syarat pagar gaib agar apapun yang ada di dalam peti tidak kelayaban kemana-mana. Saat lagi enak-enaknya tidur, Alam mendapat firasat tidak baik yang membuat ia bergerak memeriksa sekitar kuil. Sekilas tidak terjadi apapun, namun alangkah kagetnya saat mengintip ke dalam kandang celeng, ia samar-samar melihat sang biksu meregang nyawa di tangan makhluk yang tidak jelas bentuknya. Mimpi indah Surti harus terganggu gara-gara dibangunkan oleh Alam yang mengajak untuk memeriksa ke dalam ruangan di mana peti berada. Namun betapa kagetnya mereka setelah mengetahui peti telah rusak dan dapat dipastikan makhluk di dalam peti lagi gentayangan. Surti yang ditinggal sendirian karena Alam membangunkan yang lain melihat sosok tinggi besar hitam mirip Mang Udin sedang berdiri di luar ruangan menatap tajam yang membuat Surti ketakutan setengah setan. Surti tidak mampu berbuat apa-apa selain lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Namun Alam harus meregang nyawa karena berusaha menolong Surti dari makhluk tersebut. Surti kembali diburu, namun anehnya makhluk itu berhenti lalu membaca doa tepat di hadapan batu berbentuk nisan. Lalu tiba-tiba makhluk itu berubah menjadi segumpal api banaspati yang cukup besar, berputar-putar lalu pergi menghilang. Setelah kejadian itu, Alam segera dibawa ke rumah sakit karena memang ia belum tewas. Sementara Gaek merasa ada sesuatu yang aneh karena sebenarnya makam yang ia periksa pertama kali bukan tanpa nama, namun memiliki simbol posisi koordinat suatu benda. Dan hal itu membuat Gaek kembali ke makam untuk melakukan pengecekan ulang. Ia pun menggali tepat sesuai koordinat, namun lagi enak-enaknya mencangkul. Tiba-tiba, seonggok kepala milik sang makhluk terpampang jelas di hadapannya, yang sontak membuatnya lari ketakutan.
Dari buku biksu yang Gaek peroleh menjelaskan bahwa makhluk itu menyatu dengan pasak besi terbakar yang tertanam dalam tanah. Atas dasar temuan itu, Gaek, Surti, dan Ujang merencanakan untuk memusnahkan sang makhluk dengan mencabut pasak besi itu. Namun sebelum berangkat, mereka sempat melihat luka di tubuh Alam. Anehnya, luka itu tidak mengenai bagian tubuh yang terdapat tato simbol doa. Dan atas dasar itulah mereka bertiga berangkat dengan sekujur tubuh dihiasi oleh tato doa. Sesampainya di lokasi, Surti meletakkan beberapa ekor ikan sebagai media pengalih perhatian. Malam pun tiba, dan setelah beberapa jam menunggu, akhirnya makhluk itu pun bangkit seperti hantu ocong keluar dari kubur. Dan benar saja makhluk itu mengikuti arah di mana ikan diletakkan hingga tiba di tempat Surti berada. Surti mengalihkan perhatian sang makhluk sementara Gaek dan Buyung mencari keberadaan pasak besi. Namun setelah cukup lama mereka mencari, mereka tidak menemukan apapun selain tanah makam. Di sisi lain, sang makhluk pergi menjauh karena bosan dengan omelan Surti. Sialnya makhluk itu ternyata kembali ke makam, menemukan Gaek sedang korek-korek di tempat tinggalnya, dan tanpa babi bu, Gaek dibuat nyaris tewas oleh makhluk tersebut. Namun, sebagai seorang ahli Feng Shui, saat itu Gaek menyadari satu hal, bahwa makhluk itu memiliki elemen besi yang terbakar. Lawan besi adalah kayu, lawan api adalah air. Maka dengan kayu basah, makhluk itu akhirnya dilumpuhkan. Dengan luka yang terlalu parah membuat Gaek harus dirawat di rumah sakit. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi semakin membaik dan mereka berempat hidup seperti biasa. Alur cerita pun selesai.